Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TV Peduli, berjumpa kembali bersama kami berdua dalam program acara Apa Kabar Pare-Pare. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan di hadapan Anda, tentunya bersama saya Yusri Hadi Sugiarto dan saya Usatun Hasanah. Berikut Apa Kabar Pare-Pare untuk Anda. Pemirsa, Kantor Kesehatan Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare memperketat pengawasan dokumen penumpang kapal. Hal ini melihat banyaknya kasus pemalsuan dokumen, mulai dari kartu vaksin hingga surat antigen palsu. Maraknya pemalsuan dokumen penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare memperketat keaslian dokumen penumpang kapal. Ketatnya pemeriksaan usai adanya beberapa kasus pemalsuan dokumen, diantaranya kartu vaksin palsu dan surat keterangan antigen palsu. Pihak Kantor Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare mengatakan, setidaknya sudah ada 3 kasus pemalsuan dokumen yang telah diserahkan pihak KKP ke Polsek Pelabuhan Nusantara Kota Pare-Pare untuk diproses hukum. Selain itu, pengawasan ketat juga dilakukan di pintu keluar dermaga pelabuhan dengan melibatkan personil kepolisian setempat. Akan mengaplikasikan program Big Data atau NAR yang terlink dengan Peduli Lindungi. Jadi kedepannya itu semua, ini program Kemenkes ya, semua hasil rapid test, validasi itu connect dengan Peduli Lindungi, termasuk vaksinnya, untuk menghindari pemalsuan. Namun sebelum sistem itu bisa all out, saat ini kita perketat dulu pengawasan. Jadi setelah divalidasi, ada tim kami juga yang bertugas di pintu masuk terminal penumpang. Jadi tersaring 2 kali. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Baik, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam rangka membantu masyarakat di masa pandemi COVID-19, pemerintah Kota Pare-Pare menggelar operasi pasar murah di Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung. Pemerintah Kota Pare-Pare melalui Kelurahan Lapade, Kecamatan Ujung, menggelar operasi pasar murah. Pasar murah ini dilakukan untuk membantu warga yang terdampak COVID-19. Dan setiap warga yang datang wajib menggunakan masker serta tetap dilakukan dengan protokol kesehatan. Operasi ini pun dilaksanakan bekerja sama dengan dinas terkait dan beberapa pihak agar operasi pasar murah ini akan berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan warga. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam pelaksanaan SKD CPNS tahun ini, tes PCR dan antigen menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh peserta. Dan apabila ditemukan pemalsuan dokumen, maka secara otomatis peserta akan dinyatakan gugur. Tes PCR dan antigen menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh peserta seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil atau SKD CPNS tahun ini. Dalam pelaksanaan SKD CPNS 2021, para peserta diwajibkan melakukan tes PCR dengan kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen maksimal 1 kali 24 jam. Terkait ketentuan tersebut, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Pare-Pare yang ditemui beberapa waktu lalu menegaskan, apabila ada peserta SKD CPNS yang memalsukan hasil tes PCR atau antigen, maka akan langsung dinyatakan gugur. Kalau terjadi hal ketidakjujuran, misalnya PCR atau antigen itu kita ketahui bahwa itu dipalsukan, maka saat itu juga peserta SKD dinyatakan gugur. Didiskualifikasi. Untuk Kota Pare-Pare, tes SKD dijadwalkan berlangsung pada 18 September mendatang di Islamic Center Kota Pare-Pare yang akan dilaksanakan selama 6 hari dan terdiri dari 3 sesi untuk setiap harinya. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, sebagai bukti pemerintah membantu masyarakat kurang mampu dan mengentaskan angka kemiskinan di Kota Parepare, sebanyak 391 kartu keluarga menerima bantuan program bedah rumah untuk tahun 2021. Berikut informasinya untuk Anda. Pemerintah kota melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan kembali menganggarkan program bedah rumah. Total penerima bantuan program bedah rumah untuk tahun 2021 sebanyak 391 kartu keluarga. Kepala Bidang Perumahan Akibar mengungkapkan, jumlah tersebut terdiri dari bantuan stimulan perumahan swadaya sebanyak 145 KK yang tersebar di 9 kelurahan, dana alokasi khusus sebanyak 130 KK yang tersebar di 4 kelurahan, dan dana alokasi umum sebanyak 116 KK. Akibar juga menjelaskan sejumlah persyaratan yang menjadi faktor penentu penerima bedah rumah. Satu di antaranya, rumah tidak layak huni yang bobot kerusakannya mencapai 50%. Untuk program bedah rumah di Kota Parepare ada dua macam, yaitu ada sumber anggarannya dari pusat dan ada dari APBD. Untuk DAU, anggaran daerah, anggaran APBD itu jumlah rumah untuk tahun ini sebanyak 116 rumah. Sementara untuk DAK, anggaran pusat ini sebanyak 130. Dan ada lagi satu program kegiatan dari subpusat, yaitu BSPS. Itu program bedah rumah juga. Itu dana aspirasi dari Komisi 5 DPR Pusat. Itu sebanyak 145 untuk Parepare. Sudah jalan progresnya ini untuk bedah rumah DAU dengan BSPS. Ini untuk DAK ini sudah dropin bahan ke masing-masing calon penerima bantuan. Program ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dan sebagai implementasi dalam upaya mengurangi dan mengentaskan angka kemiskinan di Kota Parepare. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, selalu terapkan protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Usutun Hasanah. Dan saya Yusriyadi Sugiarto, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.